Kita preparing dulu ya Bu ya, kita persiapan dulu, barangkali ada hal-hal yang ingin Ibu lakukan supaya percakapan kita ini nyaman ya Bu ya. Barangkali Ibu mau ngopi dulu boleh, atau sambil minum sambil makan boleh, nggak apa-apa. Karena di sini kita sharing ya Bu ya, kita sharing terkait apa yang kita rasakan selama mungkin di pembelajaran atau di kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti kita akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Silakan Ibu, barangkali Ibu mempersiapkan dulu ya. Sambil saya juga mau prepare dulu ya Bu ya. Kakak, pesan mie kanggo kakak. Hah? Oke Ibu, baik, sudah bisa dimulai Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya, sehat? Selamat sore, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya Ibu Sehat. berseri-seri sekali ya Bu ya, mukanya Masya Allah. Ya beda Bangga kalau kalau ketemu Pak An, saya ngerasa senang. Auranya tuh aura, gimana ya, iya. aura senang gitu, Betul. aura. Emang Iya, kalau kalau auranya guru aura SD yang itu baik dari kalau guru Rasulullah SD itu emang SAW. selalu happy ya, selalu ceria gitu, beda sekali gitu ya Bu ya, auranya tuh. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir gitu ya Bu ya. Pada sesi kali ini, pada sesi pertemuan ini, insya Allah saya ingin sharing mungkin ya Bu ya, sharing terkait dengan nanti apa yang akan dimunculkan dalam sesi coaching kita. Tapi disclaimer dulu, perlu digarisbawahi bahwasanya pertemuan ini itu bukan berarti saya menggurui atau memberikan nasihat atau segala macam ya Bu ya. Saya sih lebih kepada ingin mendengarkan keluh kesah gitu kan ya, keluh kesah dari Ibu barangkali selama ini dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu terdapat permasalahan-permasalahan. Siapa tahu nanti di sesi pembicaraan kita itu terdapat solusi-solusi yang muncul dari pemikiran Ibu juga, seperti itu. Oke, baik, kita mulai saja ya Bu ya. Oke, Ibu tentunya sudah tahu ya, atau kira-kira ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan dulu tidak terkait permasalahan yang muncul di dalam pembelajaran atau di dalam kelas, kira-kira apa ya Bu ya? Ya Pak An tuh udah lama ya berbincang sama Pak An itu, karena memang rasanya menyenangkan gitu kalau ngobrol sama Pak An itu ya. Banyak yang bisa saya dapatkan, pengalaman dan lain-lain ya. Jadi saya merasa senang sekali karena itu saya tuh merasa ada yang saya sampaikan itu Pak An Boleh Bu. tentang pembelajaran di kelas Pak An. Iya, Saya iya. mendapatkan sekarang ini memang dari mulai masuk awal kelas 4, saya tuh merasa ada seorang siswa yang memang memperhatikan saya gitu, pasif. Jadi kalau saya sedang menerangkan kadang tiduran di meja, terus lemes, kayak tidak bergairah begitu Pak. Oke. Guru lain juga suka bilang ke saya, Bu, ada guru satu namanya Linda ya. Linda itu selalu lemes kelihatan. Kadang menyandarkan kepalanya di atas meja, terus kemudian kalau ditanya sama aku, saya lemas aja gitu ya Pak ya. Iya, Yang oke. lainnya juga, akhirnya yang lainnya juga ke bawah tidak semangat gitu, rasanya lemes gitu. Nah itu Pak ya. Oke. Masalah yang saya hadapi. Berarti topik pembicaraan kita di sore hari ini adalah Ibu mendapati peserta didiknya itu yang kurang semangat ya Bu ya, yang lemes, yang diam aja gitu ya Bu ya. Mungkin no respon gitu ya Bu ya. Kamu gimana, ngerti enggak gitu, paham enggak? Jadi pelongo-pelongo mungkin ya Bu ya. Oke. Jadi tema pembicaraan kita itu adalah mendapati peserta didik yang kurang semangat dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik. Kita sudah tahu nih arah tujuan obrolan kita nih ya. Nah, sekarang kita coba mengidentifikasi ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab beberapa siswa atau siswi Ibu itu merasa kurang semangat atau kurang bergairah dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Kira-kira apa ya Bu ya? Setelah saya tanya ya Pak An,
dia geleng-geleng terus bersemangat dan lain-lain. Ternyata setelah ditanyakan Pak Ad, itu kalau pagi tidak sarapan Pak Ad. Oh, belum sarapan gitu. Ya, kalau pagi tuh malah tidak sarapan dia bilang. Saya bilang kenapa tidak sarapan? Katanya Oke. orang tuanya tuh kan bekerja di sawah, Pak. Iya. Dia tuh kalau orang tuanya berangkat ke sawah kan pagi-pagi tuh. Iya. Dan dianya tuh sering kesiangan. Jadi kalau kesiangan, jadi langsung berangkat tuh langsung tidak sarapan gitu, tidak sempat sarapan karena memang terlambat juga ya gitu. Tidak ada yang membangunkan kalau pagi. Oh, tidak ada yang membangunkan. Oke. Ya, anak itu tuh kalau saya kasih pembelajaran gitu tidak pernah respon dan lain-lain. Saya tanya lagi kenapa gitu. Pas ditanya lagi ya katanya karena memang tidak dibangunkan kemudian tidak sama pagi. Tidak apa, Bu? Tadi putus-putus. Yang merasa lemes katanya terus merasa lapar karena lapar kan jadinya lemes jadinya nggak bergairah dia bilang Iya. seperti itu kan. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi ya Bu ya penyebab kenapa peserta didik di Ibu itu ada beberapa sebagian peserta didik di Ibu itu kurang semangat. Ternyata yang pertama itu belum sarapan, ya lapar gitu kan, sehingga mungkin dalam proses pembelajarannya itu mempengaruhi gitu kan, gak fokus, gak konsen gitu kan. Nah kemudian faktor yang lainnya juga adalah orang tuanya sibuk gitu kan, sehingga kurang memperhatikan anaknya gitu ya Bu ya, sibuk bekerja ya, harus berangkat ke sawah tiap pagi gitu kan ya. Kemudian tidak ada yang membangunkan nih pagi-paginya gitu kan ya, tidak ada yang membangunkan, sehingga mungkin dia kesiangan, akhirnya ya udah buru-buru gitu kan, nggak sempet sarapan lalu berangkat ke sekolah gitu ya Bu ya. Oke, itu ada beberapa permasalahan nih. Kira-kira selain apa yang tadi disebutkan oleh Ibu, ada lagi nggak nih kira-kira permasalahan-permasalahan yang lain kira-kira yang muncul gitu Bu? Ya, Bu, saya sambil ngopi ya Bu. Di sini nggak apa-apa santai aja Pak. Ya, santai ya Bu ya. Yap. Hanya cuman itu yang saya hadapi sekarang ini Pak ya, yang Iya. apa ya masalah ya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kira-kira nih Bu ya, hubungan apa yang sudah dibangun oleh Ibu dengan orang tua di rumah nih gitu kan? Maksudnya sejauh mana Ibu mendapatkan informasi terkait peserta didiknya gitu dari sisi orang tuanya nih gitu. Ini kan kita perlu identifikasi juga ya Bu ya. Tadi kan ini dari perspektif Ibu kan gitu terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Ini dari perspektif orang tua nih, kira-kira ada enggak yang yang membuat siswa itu menjadi kurang semangat dalam belajar gitu? Ya memang itu Pak. Saya tuh berbincang mendatangi rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya ketika sore hari karena memang kan harus menemui beliau kan harus sore hari Pak. Saya nanya ke anaknya memang kira-kira mama sama bapak pulangnya jam berapa? Terus dia bilang sore Bu setelah asar atau setelah jam 5. Ya sudah saya menyempatkan diri untuk orang tuanya gitu ya Pak. Menemui orang tua berarti ya Bu ya? Ya, menemui orang tua. Berarti visit ya, home visit berarti ya? Ya, home visit. Saya menemui orang tua dan berbincang-bincang mengenai permasalahan tersebut. Ternyata memang benar orang tuanya mengakui karena memang dan memang dia sudah memberi jajan, uang jajan Pak, hanya karena memang kesiangan, jadi dia tidak sempat jajan. Itu orang tuanya meninggalkan uang jajan. Kemudian memang karena tidak dibangunkan, memang karena masih pagi katanya Pak. Tadinya tuh masih tunduk kan? Masih pagi gitu. Masih Jadi mengantuk. masih pagi. Masih pagi, masih mengantuk. Nah kemudian saya tuh orang tuanya berbincang-bincang. Ibu suaranya mohon maaf putus. Oh iya, sinyal Pak. Ya sama Bu. Orang tuanya bilang seperti itu loh Pak, katanya permasalahannya juga seperti itu. Jadi memang karena mohon maaf saya ulangi ya tadi karena sempat putus. Jadi orang tua itu karena
mungkin karena kesibukannya sehingga nitipin uang jajan aja gitu ya Bu ya, gitu nggak sih Bu? Ya, Iya betul 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 Pak. oke, nitipkan uang jajan berarti ya. Oke, udah ya berarti Bu, kalau dari ranah orang tuanya kan tadi Ibu mencoba untuk home visit ya Bu ya. Ibu langsung mengobservasi secara langsung kira-kira anak tuh kenapa ya kok jadi begini gitu kan, semangat belajarnya turun. Oh ternyata dari orang tuanya juga memang betul gitu. Orang tuanya tuh ya tadi berakar dari kurang perhatian gitu kan, terlalu sibuk dalam bekerja sehingga ya udahlah nih uang aja gitu kan buat jajan gitu ya Bu ya. Nah, sehingga anak tuh mungkin ya ternyata orang tua nggak seperti itu juga, maksudnya apa yang orang tua harapkan tuh ternyata nggak sesuai dengan yang terjadi di dalam pembelajaran di dalam kelas itu ya. Ya maksudnya gini, harapan orang tua kan ini dikasih uang sok jajan gitu kan sekenyangnya, tapi kan bukan itu maksudnya ya Bu ya. Tetap mungkin ada sisi lain yang ingin orang tua juga anak juga dapatkan dari orang tua seperti itu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kita kan sudah mengetahui nih permasalahan-permasalahan yang muncul gitu kan, berawal dari latar belakangnya kenapa bisa terjadi seperti itu gitu kan. Kira-kira nih solusi ya atau cara nih, gimana caranya supaya anak itu kembali lagi bersemangat dalam pembelajaran Bu? Kira-kira gimana caranya? Baik ya Pak ya. Setelah saya teliti seperti itu, yang pertama juga pada waktu itu saya memberikan kan yang ngobrol dengan orang tua agar orang tua lebih memperhatikan lagi si anak Pak. Membuat apa Bu? Mohon maaf. Memperhatikan lagi anak ketika ingin pergi ke ladang gitu, menyediakan ini alarm juga untuk anak agar tidak bangun kesiangan. Terus kemudian juga diharapkan orang tua itu memberi sarapan terlebih dahulu, karena memang dengan memberi uang itu belum tentu si anak bisa membeli sarapan di pagi hari karena memang kesiangan gitu Pak. Jadi saya berbincang dengan orang tua seperti itu. Nah kemudian saya juga berbincang dengan anak. Selain itu Pak, saya berbincang dengan anak, saya menanyakan bagaimana keinginannya. Nah, anak itu sebenarnya kalau dibangunkan, kalau ada alarm mungkin bisa bangun saya Bu, karena di rumah saya anak tunggal karena kakaknya itu pergi bekerja juga ke Jakarta, jadi hanya ada orang tua dan dia sendiri. Jadi memang kata dia kalau tidak alarm ya nggak bisa bangun karena tidak ada yang membangunkan. Kebetulan rumahnya juga katanya agak jauh dari kita. Nah, saya bilang ke anak itu, nanti kalau sudah saya udah bilang dengan orang tuamu, nanti kalau sudah ada alarm tolong di alarmnya di setel untuk pagi hari dan kamu mencoba untuk bangun di pagi hari setiap harinya. Kemudian orang tua juga saya sudah sarankan untuk menyiapkan sarapan, kamu sarapan terlebih dahulu agar nanti di dalam masuk ke kelas dan ketika mendapatkan pelajaran dari saya tidak loyo lagi, tidak lemes lagi dan bisa fokus karena memang perutnya sudah kenyang gitu Pak, tidak seperti kemarin-kemarin yang lemes loyo karena lapar begitu Pak. Dan memang itu terjadi bukan anak itu aja Pak, anak yang lain juga kadang-kadang lemes apa ditanya sudah sarapan belum, ada yang belum sarapan juga begitu. Dan dari guru-guru yang lain juga saya sudah berbincang, memang di kelas saya juga ada katanya yang tidak sarapan jadinya lemes gitu. Maka itu juga saya berkoordinasi juga Pak, saya melakukan koordinasi juga dengan kepala sekolah untuk untuk segera berkoordinasi dengan guru-guru lain bahwa mensosialisasikan pentingnya sarapan di pagi hari untuk anak-anak Pak, karena memang guru-guru lain juga banyak yang mengeluh begitu. Terus selain itu juga saya memohon kepada kepala sekolah agar di suatu saat bisa di kesempatan awal tahun atau akhir tahun bisa mengumpulkan orang tua siswa agar memberikan juga arahan agar semua orang tua memperhatikan anaknya ketika akan bersekolah, entah itu buku, entah itu sarapan, entah itu lain-lain, agar mereka memang benar-benar siap ketika berangkat ke sekolah. Oke, baik. Saya coba rangkum tadi jawaban dari Ibu ya Bu ya, terkait dengan gimana sih
cara ya supaya anak itu lebih baik dari sebelumnya lah, seperti itu ya Bu. Dalam hal ini berarti supaya anak tuh lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Yang pertama, Ibu tadi mencoba untuk membangun ikatan yang lebih kuat atau komunikasi yang lebih kuat dengan orang tua ya Bu ya. Ya, Ibu coba sebagai wali kelas tadi katanya menyampaikan untuk memberikan perhatian yang lebih lagi kepada anak gitu kan. Kemudian membangunkan lebih awal gitu kan. Itu juga kan bagian daripada kedisiplinan juga ya Bu ya. Bukan masalah pagi atau apanya mungkin gitu ya Bu, maksud saya yang saya tangkap seperti itu ya Bu ya. Tapi ini sifatnya mungkin general ya Bu ya, kepada semuanya kalau dengan orang tua ya Bu ya. Atau Ya, gimana? kalau dengan orang tua saya kepada kepala sekolah juga meminta agar mengkoordinasikan, begitu Ya. juga adakan kolaborasi dengan sejawat dan orang tua, begitu Hmm. Pak. Karena memang hal ini juga kalau sedang dibicarakan itu memang saya juga dengan guru saya ada yang sarapan, kadang-kadang sedang upacara juga ada yang pingsan gitu. Kenapa belum sarapan? Jadi hal belum sarapan ini kayaknya Mempengaruhi ya. sepertinya Karena mempengaruhi awal bukan dari saya saja. bagian daripada mengawali aktivitas Ibu itu adalah sarapan berarti ya. Oke, baik. Oke, kemudian yang kedua tadi Ibu juga coba berkomunikasi dengan kepala sekolah Ibu ya. Mungkin Ibu sharing dengan kepala sekolah terkait temuan-temuan yang ada di lapangan, yang ada di kelas. Mencoba untuk setiap pertemuan dengan wali murid itu dimasukkan arahan-arahan untuk lebih ya tadi sama intinya sih pesannya itu untuk memperhatikan anak lebih lebih dalam lagi gitu kan ya, lebih lebih peduli lagi gitu ya, supaya memang ini ada sinergi bersinergi gitu ya antara di sekolah juga dengan di rumah gitu. Jadi itu sangat penting ya Bu ya, seperti itu. Karena memang kadang-kadang orang tua ini loh Pak, orang tua tuh berpikirnya udahlah dipasrahkan saja sama guru gitu. Nah, itu yang salahnya tuh kayak gitu ya Bu ya. Benar gak sih Pak? Iya Seperti sama itu. Bu, ada sebagian orang tua yang mungkin mohon maaf ya karena kesibukan, karena mungkin juga pendidikan yang nggak ngerti. Tapi saya rasa zaman sekarang orang tua tuh orang tua cerdas ya kalau menurut saya sih. Zaman sekarang sih beda, mohon maaf ya dengan zaman dulu gitu yang memang teknologi komunikasi dan informasi juga masih sangat terbatas. Kalau sekarang kan kayaknya orang tua tuh cenderung sudah cerdas juga gitu ya, pedulilah gitu dengan anak, kecuali memang Ntar dulu. Hah? Gitu ya Bu ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya Bu ya. Kira-kira nih Bu, selain yang Ibu tawarkan solusi tadi nih, ada lagi nggak tambahan gitu kan? Kira-kira apa nih yang harus Ibu lakukan nih? Selain tadi berkonsultasi dengan orang tua, kemudian dengan kepala sekolah, sharing dengan kepala sekolah. Selain itu apa lagi kira-kira nih Bu? Ya memang kan itu juga berhubungan dengan mungkin pelajaran saya yang kurang semangat. Jadi dari diri saya juga Pak, Oh dari ibunya berarti ya. Oke. dari diri saya juga merubah cara saya mengajar, mungkin lebih memperhatikan lagi keadaan siswa begitu. Pertama-tama saya juga harus menanyakan dulu kondisi siswa seperti apa dulu gitu Pak. Iya, oke. Keadaan emosional siswanya itu seperti apa sehingga saya bisa menentukan keadaan siswa saya itu seperti ini. Harus melakukannya seperti ini pembelajarannya. Karena juga kan terutama kalau pembelajaran matematika di akhir itu Pak, kadang memang bikin lemas gitu, anak-anak sudah nggak semangat lagi ngebualnya Bu. Benar nggak sih Pak? Saya merasanya seperti itu kalau matematika di akhir ya, kadang-kadang matematika di akhir kan ada nih pembelajaran yang lain. Berarti nanti kita coba untuk ini ya Bu ya, sharing nih sama PP kita yang Masya Allah luar biasa ya. Ada Bu Risma kan ngajar matematika juga gitu. Gimana caranya supaya stimulus usaha didik itu supaya lebih wah lagi di kelas gitu. Apalagi pelajaran matematika yang notabene itu kan ngitung liar gitu. Kalau Papa udah lemas banget, apalagi dengan cuaca yang Pak, cuaca yang tidak mendukung, sekarang mendukung, kemudian anaknya belum sarapan, pelajaran matematika lagi, wah itu benar-benar Pak. Double kill. Iya benar-benar. Aduh. Oke. Berarti tadi saya simpulkan ada lagi Bu selain jawaban Ibu tadi? Iya
begitu Pak. Ya, memang dulu juga kita pernah merasakan kan Pak kalau mau Hmm, matematika seperti apa gitu. hmm, Perasaannya mau menghadapi gimana gitu. Jadi hmm. memang betul Pak. Diri saya juga sebagai guru harus merasakan kondisi keadaan siswa, kemudian Oke. keinginan siswa seperti apa dalam pembelajarannya. Kita bisa dapat masukan-masukan gitu dari siswa gitu ya Pak ya. Memperbaiki model belajar, gaya belajar dan Iya. lain-lain gitu. Oke. Berarti dari sisi gurunya juga ya Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan Ibu Mbak mau mencoba untuk merubah cara mengajar ya Bu ya, lebih kepada metode ya Bu ya, metode atau Metode strategi ya, strategi ya pembelajaran supaya memicu anak atau menstimulus anak agar lebih semangat lagi gitu, agar lebih aktif lagi. Nah kemudian tadi Ibu juga apa namanya, selain itu Ibu coba untuk memahami kebutuhan dasar mungkin ya Bu ya, lebih tepatnya gitu ya. betul betul. Terkait dengan apa sih yang diinginkan siswa itu maunya kayak gimana gitu kan, seperti itu. Oke Bu, tadi saya rasa jawabannya sudah ini ya, sudah sangat bagus sekali. Itu merupakan kisi-kisi Ibu untuk melakukan aksi nyata berarti ya Bu ya. Iya betul Oke. betul. Nah oke, berikutnya ini berkaitan dengan apa yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Ibu nih. Ibu kan tadi udah memplanning ya, udah membuat perencanaan nih dari A sampai Z. Itu masya Allah ya Bu ya, keren luar biasa gitu. Tinggal sekarang aksinya tuh bagaimana nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan gitu. Iya Pak, rencananya dalam waktu dekat ini akan membantu siswa ya. Insya Allah mungkin setelah jeda semester ini juga saya akan melaksanakan itu Pak, akan melaksanakan pembelajaran dengan baik, Hmm, menyenangkan dengan melalui game-game dan lain-lain sehingga mereka tidak merasakan apa itu kesulitan tentang belajar matematika. Mereka mempunyai pemikiran yang oh matematika itu menyenangkan seperti itu. Ya hmm, Pak, ya. Saya akan segera melaksanakan kemudian karena memang akhir-akhir ini juga ada kegiatan banyak kegiatan yang berkumpul dengan orang tua siswa nih Pak. Ada kegiatan market day dan lain-lain itu memang suatu kesempatan yang baik untuk kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain juga untuk menyampaikan kepada orang tua tentang pentingnya hmm. memperhatikan Momen yang anak, bagus terutama berarti ya Bu seperti ya. itu ya. Ya, Ya. momen-momen tersebut akan Oke. saya laksanakan seperti itu rencananya Pak, Hmm, dengan hmm, hmm, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan hmm. guru-guru. Mungkin nanti hari Senin, Selasa begitulah akan segera Oke. dilaksanakan. Hari Senin atau Selasa ya Bu ya, Senin Ya betul, atau hari Senin atau Selasa Selasa. Oke. mudah-mudahan ya. Oke, kira-kira ada hal yang lain nggak Bu yang perlu Ibu sekiranya persiapkan? Tadi kan bagus ya, ada program market market day ya Ya, Bu ya, di oke, mana itu ya salah satu betul. apa ya, implementasi ini kali ya, P5 ya Bu ya. Betul betul Pak, Nah, ini kan betul. bagus banget nih pertemuan P5. dengan peserta didik, kemudian dengan orang tua, jadi semuanya berkolaborasi ya Bu ya. Tapi dari itu, selain itu, kira-kira ada hal yang lain nggak yang sekiranya harus Ibu persiapkan nih, rencana Ibu supaya matang, supaya goal Ibu itu jelas gitu loh Bu. Kira-kira ada lagi nggak? Baik Pak, dengan seperti itu, memang itu merupakan suatu hal yang akan saya laksanakan dan merupakan komitmen saya ke depannya akan terus memantau Pak Oke, kegiatan memantau tersebut, ya. gitu. Berarti Memantau, ya akan heeh, memantau sehingga apa yang saya rencanakan dan saya laksanakan itu menjadi apa ya Pak, menjadi hal-hal kontinuitas, yang keberlanjutan gitu ya secara Bu ya. kontinu gitu. Mhm, mhm, mhm. Tidak Oke. tidak hanya ketika diberi pengarahan kemudian dilaksanakan beberapa hari kemudian nanti tidak dilaksanakan lagi. Memang itu perlu pemantauan Pak untuk hal tersebut ya Pak ya, karena untuk keberhasilan juga akan harus terus berkelanjutan begitu dan menjadi guru yang baik ketika siswa-siswanya apa ke dalam keadaan nyaman, tidak lapar dan bersemangat, Hmm, insya Allah kan nanti pembelajaran kemudian apa yang kita harapkan itu lebih baik lagi gitu iya. Pak. Oke, sangat bagus ya Bu ya rencana yang Ibu lakukan gitu ya, atau yang akan Ibu laksanakan. Tadi saya coba menyimak atau merangkum. Yang pertama, tangkap basah ya Bu ya, segera melaksanakan Ya, kegiatan tersebut gitu kan. Rencananya juga sudah jelas.
nanti Senin atau Selasa ya. Kemudian nanti juga Ibu akan terus memantau secara kontinuitas, secara berkelanjutan supaya ini tuh nggak terputus di situ aja, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, saya tanyakan satu lagi ke Ibu, kira-kira selain langkah-langkah yang tadi Ibu sebutkan, ada lagi nggak yang lebih konkretnya mungkin Bu, yang memang apa ya menjadi core-nya gitu loh Bu? Ada lagi nggak? Cuman itu deh Pak, paling nanti aksi nyatanya deh, aksi nyatanya Oke. nanti ya udah aksi nyatanya seperti itu nanti. Oh Aksi berarti nyatanya tinggal nanti nanti pelaksanaannya aja gitu ya Bu ya ya? tinggal Oke, pelaksanaannya gitu, baik. aksi. Siap. Berarti saya tuliskan aksi nyata gitu ya Bu ya? Ya betul. Aksi nyata. Oke. Oke, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Ibu yang sudah luar biasa sekali di kesempatan sore hari ini. Ibu sudah bisa apa ya? Maksudnya ternyata sebetulnya setiap permasalahan itu kalau diceritakan itu kita tahu solusinya ya Bu ya. Intinya sih betul, kita Pak. cuma butuh ngobrol, butuh Tapi curhat. memang kalau belum dicurhatkan itu belum Nah, plong gitu Pak. Jadi betul. perlu teman untuk Kadang berbincang, untuk mandeg kita gitu ya Bu ya. sharing bagaimana ya Jadi memang ya memang itu suatu kebutuhan dasar manusia juga Pak. Ingin dikasih sayang, ini berikan aduh kasih perhatian sayang begitu. iya benar siap. Jadi memang apa ya tadi itu itulah fungsinya kita sebagai makhluk sosial ya Bu ya. Jadi kita tuh nggak bisa kalau dipendam sendiri aja tuh nggak bisa, apapun itu gitu loh. Kita sebenarnya tahu apa namanya cara menyelesaikan masalahnya tersebut gitu, cuman kadang kita tuh butuh support atau dukungan dari orang lain gitu. Baik Ibu, saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang baik ya Bu ya, seperti itu. Dan keinginan kita semuanya tentunya kita ya mengharapkan peserta didik kita itu semuanya baik lah, nggak ada yang nggak baik gitu ya Bu ya. Itu karena siapa sih guru yang mau lihat anaknya itu nggak baik gitu kan, atau apa namanya nggak berprogres gitu. Semuanya pasti pengen gitu kan yang terbaik buat peserta didiknya. Saya doakan mudah-mudahan ibunya juga sehat gitu kan, ibunya tetap ceria gitu kan ya. Karena masya Allah saya selalu kalau melihat ibu itu ya seperti ibunda, seperti ibunya saya gitu kan ya. Udah iya, saya ngobrol kayak gini tuh tentunya saya tuh dengan orang yang apa ya, yang memang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu kan ya. Justru saya yang harus banyak belajar dari ibu gitu kan. Terkait pengalaman itu pasti ibu jauh lebih banyak, jam terbangnya itu udah keren banget ya gitu. Yang penting tetap semangat kita semuanya gitu kan. Saya ingat kata-kata dari ibu kemarin ya, ketika kita apa namanya dilanda sebuah permasalahan gitu ya, sehingga permasalahan itu dihadapkan dengan situasi kita ketika mengajar, kuncinya ya udah istighfar aja gitu kan ya. Istighfar, ikhlas gitu ya Bu ya. Ikhlas, ini saya benar-benar Bu, itu saya menerapkan loh Bu, beneran saya menerapkan, karena memang pasti tiap hari itu ada aja gitu loh Bu, ada aja yang namanya kekesalan gitu ya, kejengkelan. Tapi saya coba ingat-ingat nasihat dari ibu juga gitu kan, yang bahwasanya udah Pak istighfar gitu kan. Saya juga banyak menerima masukan-masukan dari Pak yang luar biasa, karena memang tidak memandang umur itu kalau ilmu itu Pak. Saya banyak menerima masukan, kemudian saya banyak terinspirasi sama Pak itu luar biasa. Alhamdulillah ya, saya merasa senang sekali kalau berbicara dengan Pak itu. Senang kayak kebawa pinter gitu saja tuh. Tapi masya Allah Bu, beneran kita tuh apa ya, bukan sosok ini ya Bu ya, tapi lebih kepada ini loh, open mind, open sharing tuh jadi menghasilkan suatu ilmu yang bermanfaat gitu untuk kita semuanya gitu loh, kayak gitu. Jadi masya Allah luar biasa ya. Kembali lagi begini Pak, katanya tidak setiap hari itu baik, tetapi setiap hari ada hal yang baik gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita jadi ikhlas, tidak sering apa-apa ibadah, bapak ibadah ya, insya Allah kita selain kita bisa menemukan solusi, kita juga lebih bersabar, kemudian lebih gitu. Sehari-hari kita harus lebih baik dari yang kemarin. Oke, baik Ibu. Pak, terima kasih sekali Siap. Pak atas Saya waktunya. juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya.
ibu pokoknya nama sehat-sehat, mudah-mudahan Allah Oh, Pak Atik ya. ngamudahkeun segala urusan ibu gitunya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, pokoknya apapun itu dimudahkan, dan semoga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah ya ibu ya, amin. Itu saja ibu. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti malam pagi ya kita ketemu. Siap-siap, semangat semangat Pak Atik. Thank you, ketemu pagi ya, semangat buat Supir Pak Atik, supir ya, teman siap. sana. Oke, saya tutup aja ibu ya. Oke, Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.